Halo Rek, jadi ini aku mau bahas soal Latsol SAS buat Madmin. Tadi sudah sempat bahas, cuman sempat terkendala videonya, jadi aku lanjutin aja. Buat nomor satu, dari fungsinya ini kita harus cek fungsi dari kiri dan fungsi dari kanan. Dari kiri ini ketika yang aku kasih tanda min ini, kita pakai yang atas. Pas kurang dari min 2, kita pakai fungsi yang atas, langsung dimasukin aja. 3 kali min 2, dan hasilnya min 6. Terus kita cek yang dari kanan itu dari atasnya min 2, berarti lebih dari sama dengan min 2. Kita pakai yang bawah, nanti fx-nya langsung kita masukin min 2 plus 4 hasilnya 2. Setelah kita cek jawaban A, B, C, D ini salah semua, tapi jawaban E ini kan kita nyari limit dari x mendekati 2. Syaratnya kalau misal mau ada limitnya, maka limit dari kiri dan yang limit dari kanan ini tuh harus sama. Kalau misal nggak sama, dia nggak punya nilai limit. Maka jawabannya adalah jawaban E. Langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Ini juga sudah sebagian, dimana kita disuruh nyari limit x mendekati 3 dari x kuadrat plus 6x plus 9 per 2 min 2 cos 2x plus 6. Nah, ini bentuknya harus kita manipulasi biar nanti ada yang bisa dicoret. Yang atas ini aku jadiin pemfaktorannya x plus 3 kuadrat. Terus yang bawah aku jadiin yang cos ini tuh aku pakai sifat ini, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Makanya biar nanti ada sin gitu bisa dicoret biasanya kalau ada sin. Terus pas aku masukin, aku rubah cos 2x plus 6 jadi cos 2 kalikan x plus 3. Terus pas dimasukkan nilainya, ini aku langsung jadiin satu aja, 2 yang sini dan cos 2 nya langsung aku pecah jadi 1 min 2 sin kuadrat x plus 3. Berarti nanti yang di bawah itu bakalan jadi x negatif min 3 ini juga tetap plus 3 kuadrat per yang bawah dia jadi 2 nya tetap, 1 min 1 hilang, berarti nanti tinggal 2 sin kuadrat x plus 3. Nah, kalau udah kayak gini, berarti nanti kalau kita x plus 3 kuadrat, yang ini 4 sin kuadrat x plus 3. Nah, sebenarnya ini bisa langsung dicoret kan, cuman sebenarnya syarat dicoret itu kalau limitnya itu x mendekati 0. Ya ini bisa kita ubah aja sebenarnya, jadi x nya itu sama dengan y plus 3. Jadi kalau misal y min 3, sorry, kalau x nya mendekati min 3, y nya mendekati 0. Berarti nanti limit y mendekati 0, x nya kita ubah jadi y min 3, jadi ini y kuadrat doang, bawahnya jadi 4 sin kuadrat y. Yaudah, yang ini sama ini coret, tinggal 1/4 aja jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini limit tak hingga dari bentuk akar. Nah, buat solusi soal nomor 3 ini kita harus yang kiri dan kanan ini sama-sama akar gitu. Biar nanti pakai rumusnya langsung. Ini aku tulis x mendekati tak hingga dari akar pangkat ini tak pecah aja, 4x kuadrat plus 8x. Terus yang kanan jadi min akar. Ini kan kalau min berarti dia jadi 2x plus 1 ya. Berarti 4x kuadrat plus 4x plus 1.
Nah, kita langsung pakai rumus yang limitnya itu nilainya B min Q per 2 akar A. Berarti B nya itu 8, Q nya itu 4, 2 akar A nya itu 4 juga. Yang atas jadi 4, yang bawah juga jadi 4. Jadi nilainya 1 C. Lanjut ke soal nomor 4. Ini soal bacaan, cuman biasanya bacaan atasnya nggak perlu dibaca, kita langsung fokus ke nilai fungsinya. Fungsinya kan ini, terus dia ditanyakan dengan jumlah berulang dalam ekor per tahun, X tahun setelah pengamatan. Dia nanya kalau terus berlanjut mendekati tak hingga, berarti kita pakai limit tak hingga. Limit tak hingga X mendekati tak hingga dari ya persamaannya tadi, fx nya sama dengan 50x kuadrat min 500x per x kuadrat min 8x min 20. Nah, kalau udah kayak gini, ini tuh limit tak hingga. Kalau pecahan itu tinggal lihat koefisien dari pangkat x terbesarnya, Rek. Karena kalau pangkatnya sama, maka tinggal koefisiennya aja 50/1 gitu. Hasilnya 50. Tapi kalau misal pangkatnya nanti beda, misal yang atas itu nanti 2x, yang bawah itu nanti x kuadrat gitu ya. Ini berarti dia jadinya nanti 1 per tak hingga atau mendekati 0 nilainya. Kalau bawahnya yang lebih kecil, berarti ini x, ini 2x kuadrat. Berarti nanti dia nilainya tak hingga. Terus ini juga kalau ada tanda minnya nanti juga jadi min ya. Menyesuaikan koefisiennya aja. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika fx adalah sebagai berikut, maka turunan dari x adalah, atau f aksen x adalah, nah kita turunkan, tapi ini tuh lebih gampang kalau kita pecah dulu fx nya. Fx ini kan x min 1 dikalikan dengan yang akar ini. Nah, akar ini itu ternyata di dalamnya itu bisa jadi x plus 1 kuadrat. Kalau udah gini di akar, berarti kan dia lepas jadi x plus 1 doang. Berarti ini x min 1 kali x plus 1. Nah, turunan dari perkalian itu agak ribet, jadi mending dibuka aja faktornya. Berarti nanti kita ketemu x kuadrat min 1. Tinggal dicari turunannya aja, berarti f aksen x adalah diturunin masing-masing 2x, terus satunya habis, berarti 2x doang. Jawabannya D. Nah, ini buat soal nomor 6, kita harus nurunin fungsi dalam akar. Berarti kalau misal kayak gini bentuknya, aku bakalan rubah jadi pangkat dulu, min 3 pangkat 3/4, karena akar itu kan per, pangkat per. Berarti ini kalau diturunkan nanti kita pertama turunkan pangkatnya dulu jadi 3/4. Terus kita tetap nulis persamaan awal, x ini x kuadrat ya, x kuadrat min 3, tapi pangkatnya dikurangin 1. 3/4 dikurangin 1 itu kan min 1/4. Terus kita turunkan yang ada di dalam persamaannya itu. Berarti x kuadrat min 3 diturunkan jadi 2x doang. 3-nya kan habis. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, berarti 2x kalikan 3 itu 6x, yang bawah jadi 4 akar pangkat 4 dari x kuadrat min 3. Dia jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Turunan pertama dari fungsi, nah fungsi ini
Pertama-tama itu aku bilang dulu, ini adalah satu kesalahan dimana kalau kalian itu ngerjain turunan dari sin kuadrat X itu jadi cos kuadrat X itu salah teman-teman, karena sin kuadrat X ini tuh kan berarti kan sin X kalikan sin X, sementara turunan perkalian U kali V itu adalah U aksen V dikalikan ditambah yang keduanya di aksen V aksen terus U. Berarti kalau kita jabarin ya, sin X kali sin X itu jadinya adalah sin diturunkan jadi cos X sin X ditambah ini juga cos X sin X. Berarti ini kan 2 cos X sin X, atau bisa dituliskan sebagai sin 2X. Ya, ini sin kuadrat X kalau diturunkan ternyata jadi sin 2X, bukan cos kuadrat X. Jangan lupa ya teman-teman, ini biasanya suatu kesalahan kalau ngerjain. Berarti kalau misal aku mau nurunin cos kuadrat X, itu kalau diturunin nanti jadikan cos X kali cos X. Cos X kalau dikali itu jadi min sin X kan, berarti min sin X cos X ditambah min sin X cos X juga. Jadi dia nilainya adalah min 2 sin X cos X. Berarti ini min sin 2X. Nah, langsung aja kita pakai praktekin yang di sini. Berarti kalau kita ubah, dia nilainya akan langsung min sin 4X plus 2. 2X kan X nya ini, pakai yang ini. Berarti jawabannya adalah salah kok ini. Nggak ada ya, sebentar. Oke, sorry ya teman-teman, ini aku lanjutin. Jadi tadi itu aku lupa bahwa ini kan bukan X biasa ya. Ini kan kalau ada persamaan itu cos 2X itu kalau diturunkan dia akan menjadi min 2 sin 2X plus 1. Jadi kalau misalnya kita turunkan ke awal tuh nanti ini cos 2X plus 1 ditambah hal yang sama juga min 2 sin bla bla bla. Nanti dia nilainya adalah min 4 sin 2X plus 1 cos 2X plus 1. Berarti dia adalah min 2 sin 2 dari yang di dalam 4X plus 1. Ini adalah jawaban apa ini? Jawaban D. Sorry. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Sebuah partikel bergerak mengikuti lintasan dengan rumus S itu jarak sebagai berikut. Ini pakai T, berarti detik. Kecepatan saat T-nya 2 detik adalah, nah, buat nyari kecepatan itu tuh adalah turunan dari jarak. Dan juga nanti kalau misalnya ditanya percepatan itu turunan dari kecepatan. Berarti kita nyari kecepatannya dulu. Di sini rumus kecepatannya adalah turunan dari 6 cos 3T dan seterusnya. Aku langsung turunin aja, karena ini kan ditambah jadi masing-masing. 6 cos 3T berarti 6 kalikan dengan 3 kalikan dengan
kan jadi min sin T min sin 3T, sorry, kok T. Terus sin kuadrat T diturunkan dia jadi sin 2T, kayak yang udah kita coba di atas. T kuadrat diturunkan jadi 2T, 5 diturunkan jadi 0, nggak tak tulis. Berarti ini nanti min 18 sin 3T plus sin 2T plus 2T. Ini kita langsung masukkan aja, kan dia bilang T nya adalah pi per 2, berarti min 18 kalikan sin 3 per 2 pi, 3 per 2 pi itu 270, tambah sin 2T, 2T itu berarti pi, ini juga pi itu 180, 270 itu min 1, berarti ini 18 teman-teman. Terus sin T, sin pi kan 180, sin 180 itu 0 tambah pi, berarti 18 tambah pi, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 9. Fx sin x min cos x garis singgung pada absis pi adalah, nah buat nyari persamaan garis singgung, pertama-tama yang harus saya cari adalah gradiennya dulu. Gradien itu akan sama dari turunan fungsinya, terus nilai x nya kita masukkan, berarti gradiennya adalah sin x diturunkan jadi cos x, cos x diturunkan jadi min sin x. Kalau kita lanjutkan lagi berarti cos x plus sin x. Nah, kalau kita masukin x-nya sama dengan pi, berarti kita dapat nanti gradiennya adalah cos pi plus sin pi. Sin pi tadi 0, sedangkan nilai cos pi itu min 1, berarti m nya adalah min 1. Nah, terus kita pakai rumus persamaan garis singgung atau persamaan garis sih sebenarnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1 atau X0 atau Y0 juga boleh. Berarti Y min Y1 kan kita belum dapat. Kita harus masukin pi tadi ke persamaan awal. Persamaan awalnya berarti kalau kita masukin sin pi min cos pi, berarti nanti nilainya 1 kan. Y min 1 sama dengan min 1 kalikan dengan X min pi, berarti Y min 1 sama dengan min X plus pi, Y nya adalah min X plus pi plus 1. Ini yang paling mirip adalah yang D ini, cuman ini kurang sama dengan Y, harusnya ada sama dengan Y nya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir nomor 10. Titik AB garis singgung berkurva sejajar sumbu X. Nah, kalau sejajar sumbu X, gradiennya itu adalah 0. Kalau dia sejajar sumbu Y, gradiennya adalah tak hingga atau mendekati tak hingga. Sebentar. Terus kalau misal ini berarti kita nyari gradiennya dulu, diturunkan fungsinya kalau diturunkan itu nilainya akan, nah ini kan perkalian, kalau perkalian itu harus masing-masing ya teman-teman. U aksen X U aksen V ditambah V aksen U. Kalau ini berarti U X aksen itu 0 ditambah ini,
kalau diturunkannya yang itu jadi sepertiga kalikan ini kan jadi min 2/3 ya. Sorry teman-teman, ini bukan 0 tapi ini 1 dikalikan dengan akar 35 x min 2 terus ditambah sama, kalau yang di akar diturunkan jadi sepertiga. Ini kan pangkat min 2/3, aku langsung tuliskan 1 per akar pangkat 3 dari 5x min 2 terus kita kalikan sama turunan dari 5x min 2 itu adalah 5, terus terakhir dikalikan sama x biasa ini dari u nya, berarti nanti akar pangkat 3 dari 5x min 2 ditambah sama bentuknya ribet ini 5x per 3 akar pangkat 3. Ini ada kuadratnya teman-teman, sorry aku lupa ngasih. 5x min 2 kuadrat ini sama dengan 0. Ini kalau kita kaliin sama akar pangkat 3 5x min 2 sekiri dan kanan, berarti dia akan menjadi, tambah ke sini karena nggak cukup, yang kiri tetap 0, yang kanan itu lepas akarnya teman-teman, karena kita kaliinnya sama akar 5x min 2 dikuadratkan, ini akar pangkat 3 tadi ya, sorry. Terus yang ini tetap jadi 5x karena bawahnya hilang, terus ada 3, berarti nanti 2 itu sama dengan 20, ini 20x per 3, berarti nanti kita dapat x nya adalah 2 kalikan 3 per 20 ya, atau 0,3, sorry, berarti jawabannya adalah D. Oke, segini dulu teman-teman, terus sisanya akan dibahas oleh Hafiz. Terima kasih.